insya Allah sehingga hari ini ya, masih terus-menerus kita satu Indonesia itu semangat membantu saudara di Palestina. Nah tapi aku pengen konsultasi nih sama Ustadz. Suka aku baca komentar kalau infak itu kenapa harus yang jauh-jauh? Apakah betul gitu kita harus mengutamakan yang deket-deket aja gitu? Ngapain bantu yang jauh-jauh atau gimana sih kalau dari pandangannya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tentunya masih bersama guru kita nih ya, Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi hafidhahullah ta'ala. Gimana Ustadz, aman semua terkendali Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu jaga Ustadz ya. Dan juga CEO Kita Bisa, Fikrah, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Zulkarnain. Ya, intinya memang tema pembahasan kita sesuai dengan judul yang Anda pada lihat ya. Kita lihat Kita Bisa nih Ustadz. Ustadz mungkin tahu juga ya. Tentunya ini adalah sebuah platform yang menampung duit orang, bahasa gampangnya gitu. Yang resmi OJK dan lain sebagainya, karena memang fintech, apalagi fintech sosial gitu ya, artinya nggak sembarangan gitu terkait dengan izin. Dan kebetulan juga Ustadz juga bisa menjadi acuan kita juga nih. Dewan Penasehat Lembaga Amil Zakat yang memang sudah resmi loh diakui sama pemerintah. Kemarin ngirim ke Palestina berapa tuh Ustadz? Totalnya Ustadz? Kemarin lupa lagi saya. Hampir 1 miliar ya? Masya Allah. Tentunya di bawah Lembaga Amil Zakat yang memang Ustadz bina di sini ya. Hampir 1 miliar kirim ke Palestina. Yang selama ini kan berpikir bahwa kayak mana nih? Ini yang kaum berjenggot kita sangkanya yang udah ngaji-ngaji sunnah nih nggak ada kirim-kirim nih, nah gitu. Tapi Anda juga takut juga nih Ustadz. Katanya sedekah terbaik dari yang terdekat dulu. Kenapa kita jauh-jauh ke Palestina Ustadz? Nah ini seru nih kita bahas. Fik, lo mungkin bisa kasih kisi-kisi Kita Bisa itu seperti apa, dan nanti bisa langsung diberikan ke pertanyaan yang pertama juga bisa ke Ustadz Zul ya. Siap. Nah tentunya kawan-kawan yang ada nyimak di Zoom juga bisa lewatin pertanyaan sesuai dengan tema ya. Chat aja, nanti kita bacakan ke sini untuk kita sampaikan ke Ustadz Zulkarnain Sunusi. Silakan Fik. Siap, terima kasih Bro Dery. Assalamualaikum Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin nih, aku mewakili teman-teman di Kita Bisa. Kami sebetulnya boleh dibilang awalnya tuh lebih kayak gerakan Ustadz. Kita bisa. Gerakan kalau kolektif, insya Allah apa-apa yang baik bisa. Masya Allah. Bukan aku bisa, bukan kamu bisa. Kita. Bukan kami, nggak eksklusif kita, semua orang. Nah, tapi terus waktu berjalan, ketemulah model yang mungkin paling pas untuk menaungi semangat ini, yaitu crowdfunding Ustadz. Atau bahasa Indonesia ya urun dana, galang dana. Jadilah Kita Bisa dikenal alhamdulillah 10 tahun terakhir ini sebagai salah satu platform crowdfunding sosial pertama di Indonesia. Pertama dan alhamdulillah masih bisa Ustaz. Oh emang udah ada yang udah nggak ada ya? Oke lanjut anyway. Topik yang lain ya. Iya. Nah jadi Kita Bisa itu kan mungkin teman-teman yang di sini tahu ada websitenya, ada aplikasinya. Siapa saja yang punya akses ke internet jadi bisa buka, bisa melihat berbagai pihak yang membutuhkan bantuan. Ada yang diinisiasi oleh lembaga seperti yayasan, ada yang diinisiasi oleh pribadi. Biasanya misalnya ada yang keluarganya sakit, dia butuh bantuan gitu ya. Ada yang diinisiasi bahkan oleh komunitas informal. Insya Allah kita juga lagi sama Kasih Solusi meramu sesuatu. Tapi itu nanti ada sesi lain. Buat UMKM tuh, bantu UMKM tuh, keren tuh. Betul. Nah tadi menarik karena Dery sempat mention soal Palestina. Alhamdulillah kita kemarin melihat semangatnya, dan insya Allah sehingga hari ini ya masih terus-menerus kita satu Indonesia itu semangat membantu saudara di Palestina. Nah tapi aku pengen konsultasi nih sama Ustadz, karena kalau melihat di online gitu ya, suka aku baca komentar kalau infak itu kenapa harus yang jauh-jauh, kenapa nggak mengutamakan ke orang yang deket, kasihnya langsung, kenapa online gitu kan. Emang ini kita tahu dia tersalurkannya bagaimana gitu. Kemarin duit kita udah bola lari itu sama oknum itu. Kan pada ngomong gitu juga pasti ada. Oh iya, iya. Memang ada sejarahnya aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi insya Allah niatan ada Kita Bisa justru untuk membuat keterbukaan itu lebih baik. Karena secara online kelihatan dana yang terkumpul, yang sudah dipakai berapa, dipakai untuk apa gitu Ustadz. Nah aku pengen minta mungkin pendapat, arahan dari Ustadz juga ya, dalam adab dan keutamaan dalam berinfak, berbagi, berdonasi itu, apakah betul gitu kita harus mengutamakan yang deket-deket aja gitu? Ngapain bantu yang jauh-jauh, atau gimana sih kalau dari pandangannya Ustadz? Ya, Masya Allah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini berbagi ya. Masya Allah, berbagi itu salah satu hikmah penting di bulan Ramadan. Kita ini di Ramadan ya. Karena Nabi SAW itu orang yang paling gemar berbagi. Dan beliau kalau di Ramadan dikatakan beliau orang yang paling dermawan lagi. Jadi hari-hari biasanya udah dermawan. Ramadan tak lebih dermawan lagi. Jadi bisa dibayangkan ya betapa banyaknya beliau itu berbagi. Dan berbagi itu bukan cuma dengan duit ya, bisa berbagi manfaat, berbagi pikiran, ide, banyak hal bentuk berbagi. Ya, sebenarnya di masalah membantu, jadi maksud umum di dalam pensyariatan itu kan ada di dalam zakat, infak dan sedekah, bahwa itu adalah untuk menjaga kebersamaan umat Islam, keutuhan mereka. Kemudian agar supaya harta itu tidak berada di satu pihak saja, tapi harta ini berada di semua pihak gitu. Makanya kalau orang kaya cuman kaya doang, nggak ada kewajiban zakat, harta ini cuma ngumpul di sini aja. Zakat ini akhirnya turun juga kan ke fakir miskin. Kita turun jadi seimbang, mungkin dia bisa berkembang, bisa jadi kaya juga, naik level juga kan gitu. Ya, dan banyak lagi dari sudut-sudut baiknya di dalam syariat kita. Memang ada sebagian ketentuan, misalnya di pengumpulan zakat itu ketika Nabi katakan beritahu kepada penduduk Yaman bahwa Allah iftaradha alaihim zakat amwalihim, diwajibkan atas mereka zakat pada harta mereka, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kayanya diberikan kepada orang miskinnya. Katanya situ kan orang kayanya, miskinnya. Ini satu komunitas nih, ada yang kaya dikasih ke miskinnya di situ juga. Ya, itu memang ketentuan umumnya seperti itu. Bahwa zakat itu memang bagusnya kita mulai dari yang terdekat, kita beri kepada orang yang berada di situ. Tetapi kalau berbicara tentang kemaslahatan, ya maksud dari sedekah dan zakat itu kan ada maksudnya. Bukan cuman memberi santunan ke fakir miskin saja, tapi kadang ada sudut menjaga ukhuwah Islamiyah, kadang skala lokal, nasional, internasional, kadang ada bentuk dari menjaga kehormatan umat Islam. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu kadang bisa merubah dari mana yang lebih baik dan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada di sebagian negara menghadapi masalah, ya kadang sebagian zakat bisa diberikan ke mereka sebab mereka tiba-tiba perlu di situ. Karena itu disebutkan juga di dalam pembahasan buku-buku fikih, dari sedekah yang paling bagus itu kalau sedekah itu adalah bentuknya menyelamatkan jiwa. Ini orang sudah mau mati kan, perlu pertolongan, tidak ada makanan, perlu diberi makan. Nah, kita bersedekah untuk mereka ini itu lebih afdal daripada sedekah biasa. Lebih utama daripada sedekah biasa. Jadi itu kesempatan ini kan luput juga kan. Jadi kalau dibatasin cuman beri ke sini aja, ini betul kurang nih, saya tahu, saya sedih melihat dia kurang, tapi dia masih bisa hidup. Kalau yang di sana, yang jauh ini, saya nggak beri dia mati, gitu kan. Berarti saya beri dia, berarti itu menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan jiwanya. Itu sudut syariah lain. Kemudian yang ketiga, yang perlu dilihat di sini, itu kadang di dalam pengaliran sedekah, zakat, infak, itu kadang ada aturan dari pemerintah. Dan pemerintah itu punya wewenang, khususnya di pembahasan zakat. Karena itu disebutkan di dalam buku-buku fikih, asalnya zakat itu penyalurannya harus lewat pemerintah asalnya. Harus lewat pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengharuskan setiap orang mengeluarkan zakat lewat mereka, kita harus setor ke pemerintah. Tapi kan di Indonesia nggak seperti itu kan. Kita diberi keluasan, Masya Allah, dibentuk untuk kita lembaga namanya Basnas. Ya kan, itu pun pemerintah tidak wajibkan orang yang mau berzakat harus lewat Basnas kan, tidak diwajibkan. Cuman aturan-aturan dari pemerintah di zakat itu ada. Nah, asalnya mereka didengar dan diterima di dalam hal tersebut. Jadi kalau ada himbauan-himbauan misalnya seperti yang disinggung tadi untuk saudara-saudara kita di Palestina dan sampai sekarang juga mereka masih sangat perlu untuk dibantu. Sepanjang pemerintah yang menghimbau, maka itu sudut pandang wewenang mereka memang untuk memberikan himbauan, dan himbauan itu kan banyak
dasarnya ya ndak seperti mungkin sebagian kita hanya berpikir oh ini tetangga saya aja, itu kan sudut pandang saya kan sempit. Tapi kalau pemerintah kan dia sudah melihat sudut pandangnya banyak, maslahatnya bukan cuma satu tapi ini sudah multi maslahat di dalamnya ya. Jadi pada dasarnya kalau saya simpulkan bahwa sedekah itu tidak mesti dari yang terdekat atau yang di dekat kita, walaupun mereka itu lebih didahulukan. Ya, kemudian yang kedua, sedekah itu dilihat pada kondisi dan keadaannya. Kemudian yang ketiga, ada bentuk dari sedekah sifatnya amanah. Dia tidak ada kaitannya dengan kewajiban. Tidak ada kaitannya dengan kewajiban, tapi kemauan orang itu sendiri. Asalnya dia bisa kasih amanah. Ya kan, dia sedekah kepada orang yang dekat, dia sedekah ke orang yang jauh. Nah, itu kan amanah dia, hak dia pada harta yang ingin dia berikan. Ya, barakallah fiik. Allah barik fiik. Terkait dengan keutamaan yang terdekat itu yang maksud dengan sedekah ke istri, ke ibu, orang tua gitu, bapak itu keukur dengan pahalanya yang seperti apa, Ustaz? Itu kan di konteks kewajiban. Oke. Karena itu dikatakan ibda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang wajib kamu tanggung nafkahnya. Itu kan sedekah pada orang yang wajib kita tanggung nafkah. Ini wajib kita beri makan. Kita kasih makan orang lain dulu sebelum yang wajib kita beri makan. Kita kena dosa lah di sini. Nah, itu makanya ini kalau dibahasakan kasihan dekat sebelum yang jauh, di konteks ini memang benar. Sebab ini kewajiban. Dari kewajiban dulu ya. Nah, ini mungkin agak keluar topik tapi pas banget kita angkat bentar ya teman-teman. Yaitu suami misalnya. Suami itu lebih wajib atau mendahulukan ngasih ke istrinya atau ke ibunya, Ustaz? Kalau dari itu urutan di dalam tertib nafkah namanya. Oke. Ya kalau ibunya nafkahnya dia yang tanggung, dia wajib menafkahi ibunya. Istrinya juga wajib dia tanggung. Maka ini semuanya kewajiban. Sebab kewajiban dalam memberi nafkah itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama karena hubungan nasab. Sebab yang kedua karena pernikahan. Dan sebab yang ketiga karena kepemilikan. Karena kepemilikan ini mungkin sudah nggak ada sekarang ya, ini diperbudakan. Karena dipilih budak, dia wajib menafkahi budaknya. Oh, udah nggak ada tapi budak zaman sekarang. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita ya, Islam itu indah dalam syariatnya. Jangan dipikir budak berarti bisa tentang sana sini. Enggak. Ini diwajibkan kasih nafkah budaknya, nggak boleh. Kalau budak itu mati, dia nggak kasih makan, dia berdosa. Kena dosa dia. Jadi tapi yang ingin saya terangkan bahwa 2 sebab kewajiban nafkah, 1 hubungan nasab, 1 hubungan nikah, yang kedua hubungan nikah. Istri hubungan nikah, ibu hubungan nasab. Semuanya kewajiban, gitu kan? Nah, jadi kalau mau dimulai yang mana, ada dari sudut berbenturan, itu tentunya hak orang tua itu jauh lebih tinggi daripada selainnya. Itu kalau ada apa namanya hal yang harus didahulukan salah satu dari keduanya. Tapi di kebanyakan keadaan kan semuanya bisa. Paling tidak ya kurang-kurang lah sedikit-sedikit gitu kan. Tapi semuanya dikasih gitu. Oh, Masya Allah. Kan Anda bilang katanya ntar istri merasa bahwa aku duluan nih. Ibunya juga aku duluan nih. Tapi ternyata urutan seperti itu. Anyway itu cuma pas lagi kebahas mengenai pemberian aja sih. Siap. Tapi tadi mulai dari yang wajib dulu gitu ya Ustaz ya. Baru secara umum yang dekat. Tapi tidak salah juga untuk berbagi ke yang jauh ketika ada situasi yang memang mendukung ke sana. Betul, apalagi ada kebijaksanaan pemerintah. Dan tadi aspek penyelamatan jiwa itu juga ya Ustaz ya? Itu juga, betul. Masya Allah, aman berarti itu. Apalagi kan pemerintah dimaksud lihat berupa izin juga itu adalah bentuk dari arahan pemerintah juga Ustaz ya? Iya, kayak lembaga-lembaga terkait lu juga izin resmi apa segala macam. Nah ini terkait lembaga nih Ustaz, saya izin mau tanya juga. Kadang-kadang tadi mungkin dekat dan jauh. Kalau sekarang langsung dan melalui perantara. Langsung atau melalui perantara. Online jadi, misalnya. Contoh online atau contoh lewat lembaga amil. Kan kadang-kadang orang juga bilang, udahlah ngapain sih ngasih lewat yayasan atau lewat platform, lewat aplikasi. Kamu kasih misalnya ke Derry ya kasih aja langsung. Gitu. Jadi tahu tuh benar-benar sampai gitu. Dan kamu ngasih yang juga sendiri ngasih. Gak perlu ada yang lain mungkin tahu atau terhimpun atau bagaimana gitu. Nah, bagaimana Ustadz pendapat Ustadz mengenai keberadaan platform atau lembaga gitu ya yang menghimpun dana dan bisa mendistribusikan itu, seperti apa sih itu kedudukannya kalau di Islam? Ya jadi tadi saya bilang bahwa di masa dahulu Nabi itu memasukkan di dalam sistem negaranya ada pemungutan zakat. Karena itu ada pegawai-pegawai yang mendatangi petani-petani, peternak. Kalau sudah dihitung 1 tahun ada zakatnya datang.
disebut su'a kalau masa dahulu. Orang yang memang bertugas untuk memungut zakat itu. Diingatkan ini sapi kamu sudah mencapai jumlah kena wajib zakat, keluarin satu. Kita mau bawa sudah setahun. Nah, ini diingatin ada. Jadi kalau pemerintah, dan itu disebut di buku-buku fikih, di buku-buku akidah juga disebutkan bahwa wajib menyerahkan zakat ke pemerintah. Kenapa? Karena ini salah satu sumber kekuatan di dalam sebuah negeri, dalam sebuah masyarakat. Dan hal-hal yang mengatur seperti itu urusan pemerintahan. Dan itulah sebabnya ada pemerintahan, ada kepemimpinan, ada siasat syariah, sebabnya untuk menjamin kemaslahatan bersama. Nah, kemaslahatan bersama, makanya diberi kedudukan di dalam syariat agar supaya zakat itu diserahkan ke siapa? Ke pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak mewajibkan, nah, kita juga tidak boleh membahasakan wajib diserahkan lewat lembaga, bisa diserahkan langsung. Ya kalau misalnya pemerintah tunjuk lembaga, harus diserahkan lewat sini, atau lembaga pemerintah misalnya Basnas, itulah satu-satunya jalur misalnya untuk menyerahkan zakat, kita harus ikut berikan. Tapi alhamdulillah seperti yang saya terangkan tadi, itu kan tidak diwajibkan. Ya, cuman memang ada terkait satu pembahasan itu penting ya, masalah amil zakat. Nah, ini banyak lembaga-lembaga yang ngumpul. Kadang kan kita semangat nih, karena banyak teman nih, saya mau salurkan zakat mereka. Terus ini sudah ada 100 orang list nama saya, teman-teman saya. Saya ini kan kerja. Saya ambil, saya kasih untuk diri saya bagian ambil, nggak boleh kayak gitu. Amil itu harus siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itulah fungsinya Basnas ini. Jadi siapa yang ditunjuk oleh Basnas, dia sebagai las resmi, nah itu baru bisa mempekerjakan amil, digaji dari zakat. Tapi kalau amilnya belum ditunjuk atau lasnya belum resmi, artinya dia belum boleh menggaji pegawai dari zakat. Karena itu kemarin kita ditanya juga sama Basnas di proses perizinan ya. Ada Masya Allah teman-teman satu tim nanya, selama ini penggajian dari mana? Saya bilang selama ini penggajian dari kami aja, internal kami, donatur lah gaji gitu. Kenapa Ustadz nggak gaji dari zakat? Itu nggak boleh dari hukum syar'i, saya bilang kayak gitu. Saya harus dapat izin dulu dari bapak, baru saya bisa menggaji. Saya dikasih jempol Pak. Iya, kehati-hatiannya seperti itu. Nggak, mereka juga tahu aturan, semua menguji aja. Memang seperti itu. Karena itu banyak orang yang keliru sebenarnya kan, ngangkat amil, akhirnya nggak tahu orang hartanya orang dikemanain gitu. Hilang begitu aja. Nah itulah pentingnya fungsi dari pemerintah juga ngejagain juga begitu Ustaz ya. Iya, jadi kalau kita kembali kepada hal yang pertama tadi, apakah diserahkan langsung atau tidak, itu pertama kadang kita lihat dulu pemerintah itu regulasinya kayak gimana. Terus yang kedua itu dilihat, saya nggak bisa bilang lebih bagus diserahkan lewat lembaga, lebih bagus diserahkan langsung. Itu kan kembali kepada orangnya. Kalau orangnya nggak pandai menilai misalnya, dia ada beberapa maslahat, ada sudut yang mau disedekahi ada 10 ini ada yang terbaik gitu kita sedekahkan. Dia nggak bisa milih itu. Mending dia kasih lembaga yang bisa memilih dan menyalurkan gitu. Ya, misalnya antara ada 2 orang, satu fakir dan dua-duanya fakir ya. Tapi satu fakir dia penuntut ilmu, satu fakir bukan penuntut ilmu. Saya beri ke siapa? Saya kasih dulu yang penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu lebih banyak manfaatnya. Ya kan gitu. Ada satu orang dia dua orang miskin, tapi satu dari miskin ini sangat mengenaskan sekali. Kan ini kan lebih maslahat karena ini bentuknya kayak mau menyelamatkan jiwa dia juga, bukan sekedar sedekah saja kan. Nah itu kan maslahat seperti itu harus pandai kita menimbang. Aja kalau tidak pandai menimbang, biasanya lembaga kalau dia bagus itu kan ada dewan syariahnya. Dia sudah ada standarnya, bisa ngukur, bisa ini, itu cakep, dia bisa memberikan arahan sehingga orang menempatkan sedekahnya itu di hal yang paling bagusnya. Tapi kalau dia sendiri bisa menyerahkan, dia tahu yang masalahnya, diserahkan aja, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Kebijaksanaan masing-masing ya, berarti ya. Iya. Karena memang melihat dari maslahat mudarat itu ya, atau mungkin kita lihat bahwa kalau memang Anda memiliki kapasitas mengukur bahwa ini kayaknya lebih pantas apa tidaknya, silakan. Tapi masalahnya kenapa? Ya contoh misalnya kenapa gue juga, saya pribadi Ustadz bro, ngasih ke sebuah platform atau lembaga karena memang platform ini kan
pasti punya sisi kuratif yang kuat ya. Bahwa dia itu bisa menimbang, oh ini karena pasti udah dicek, udah disurvei. Keberadaan orang ini tuh benar-benar membutuhkan atau tidaknya nih. Keberadaan orang ini betul-betul nantinya bisa bermanfaat atau enggak. Makanya platform-platform tuh biasanya terjun langsung menimbang. Nah, mending kita serahin aja ke sebuah platform. Ini kalau pendapat Anda pribadi ya Ustadz ya. Karena platform juga tahu, yang berizin yang jelas tapi tentunya ya. Akan ngarahinnya kemana. Apalagi udah ada judul-judulnya nggak tahu deh. Kalau di Kita Bisa kan ada beberapa bantu ibu ini, bantu ini nyari sekolah, kuliah, segala macam itu. Tujuan-tujuannya spesifik. Spesifik gitu. Makanya kalau saya pribadi ya, bukan karena memang ada Fikra juga atau CEO dari Kita Bisa, tapi memang itu lebih spesifik. Tinggal kita pilih aja platformnya. Oh, ini ada yang bantu buat guru-guru nih, buat ustadz-ustadz nih, buat masjid nih. Kemarin gue ketemu di Dito Percussion. Ya lagi kan? Bangun musola ya. Lagi bangun kan di Bali itu kan susah banget Ustadz. Ana pernah ke Bali ya, susah pada saat itu di tempat nginep itu tuh nyari musola atau masjid gitu, kita pengen jamaah dan seterusnya gitu kan. Ternyata bareng sama Kita Bisa juga bantu. Nah, itu kan spesifik tuh, jelas gitu. Oh, ini belum ada satu maslahat yang memang terjadi di daerah tertentu yang bisa dibilang ya mungkin kota mana lah sebut saja A gitu, yang Islamnya Muslimnya minoritas misalnya. Oh, dengan ada seperti ini kan lebih spesifik gitu. Kalau menurut saya pribadi. Itu kunci, tapi memang balik lagi bijaksananya seperti apa. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya? Pasti banyak nih. Mantap ya. Apa kita cek di Zoom dulu bentar, baru nanti kita balik lagi ke Fikra ya. Coba buka dong Zoom dong. Kawan-kawan yang menyimak dari Zoom nih. Belum ada. Sambil menimbang-nimbang dulu. Baru kasih kode kata yang di Zoom. Diri nih ngagetin aja, baru mau ngetik dulu nih kalau gitu nih. Yaudah. Saya tunggu Anda, silakan tanya aja ya lewat Zoom. Nanti kita tinggal bacakan chat. Atau kalau lewat raise hand, kita buka open mic, bisa nggak dia? Bisa juga ya. Silakan yang mau nanya langsung kepada Ustadz Zul. Yuk, kita buka live. Monggo pakai audio, silakan. Bagi yang buat laki-laki, silakan open kamera aja juga nggak masalah. Lanjut, Fik. Nah, ini mungkin biar nggak serius-serius selalu gitu ya. Mungkin tebak-tebakan buat Ustadz Zul. Pasti saya yakin 100% tahu jawabannya. Waduh, kenapa jadi main kuis nih orang? Kalau di aplikasi Kita Bisa ya Ustadz ya. Kira-kira tebakan Ustadz, jam berapa aplikasi Kita Bisa itu paling banyak diakses oleh para donatur? Paling banyak nih ukurannya apa nih? Hari, jam? Jam berapa? Harinya enggak ya? Hari enggak. Ini pokoknya dalam satu hari jam berapa tuh yang akses paling tinggi. Saya yakin, Anda yakin Ustadz tahu jawabannya. Ini malam hari ya, di sore kali ya. Di sore atau malam gitu. Sore atau malam? Oke. Hampir, itu kedua tertinggi. Oh, oke. Karena yang pertama tertinggi adalah pagi, habis subuh. Habis subuh? Jadi jam sekitar 5 sampai jam 6 itu adalah peak traffic atau peak usage-nya aplikasi Kita Bisa. Orang paling banyak buka gitu. di jam segitu. Tapi kalau memang jujur, gue pribadi bro, memang rata-rata sore ke malam gitu ya. Sore ke malam ya? Iya, karena pas lagi santai. Balik lagi mungkin kesibukannya kali ya. Maka itu nomor 2 terpopuler. Betul. Jadi mungkin kalau kita lihat di sudut kebanyakan orang, kebanyakan orang kan pagi nggak begitu melek ya. Tapi ini kan sudutnya rata-rata orang yang mau berbuat baik kan. Biasanya orang-orang mau berbuat baik itu subuhnya bagus gitu ya. Masya Allah. Berarti saya geser deh malam ke subuh deh. Nggak mungkin. Pertanyaan saya ini gimana maksudnya apa nih? Ini menarik nih. Ini ringan menanggapi behavior dari donatur ya yang kami amati di Kita Bisa. Saya pun jadi mengikuti kebiasaan tersebut. Padahal tadinya nggak tahu. Tapi saya kan jadi lihat banyak ceramah juga mengenai keutamaan sedekah subuh. Nah, mungkin ingin bertanya kepada Ustadz terkait waktu dalam berbagi. Adakah waktu-waktu utama atau berbagi di waktu kapanpun itu baik untuk dilakukan? Terutama yang sedekah subuh, apakah ada dalilnya dan seterusnya gitu ya. Karena memang kalau udah urusan ibadah kita harus berdasarkan sandarkan kepada pendapat dari Rasulullah SAW gitu kabarnya. Ya, jadi kalau makna mulai bersedekah di pagi hari, memulai hari dengan hal yang bagus, itu mungkin dari bentuk motivasi ya. Tapi keutamaan sedekah itu kan tidak mesti dilihat pada pagi dan sorenya, tapi dilihat pada posisinya. Mungkin saya beri ke sore hari, tapi sore hari ini yang saya beri itu lebih bagus daripada orang yang saya beri di pagi hari gitu lah. Karena yang di sore hari ini mungkin kumpul ada 3 maslahat di situ saya beri. Saya bisa kasih dia seorang fakir, dia tetangga saya juga, dia keluarga saya juga. Saya dapat 3 pahala kan. Tapi yang kalau saya kasih ke pagi, orang yang ada cuma fakir doang. Akhirnya kan satu, mending saya nunggu sore aja sampai datang orang itu baru saya kasih kan gitu. Oke, siap. Jadi kadang dari sudut waktu nggak terlalu ini ya.
Kemudian memang mungkin ada sebagian orang yang membahasakan di hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan di situ bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbih illa wa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun di yang berlalu di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, salah seorang dari 2 malaikat berkata, Allahumma a'ti mumfiqan salafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti untuk dia. Nah, malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang menahan kerugian pada hari ini. Nah, jadi mungkin itu menjadi motivasi kenapa dia bersedekah di pagi hari. Padahal sebenarnya tidak mesti seperti itu. Jadi kalau saya masuk di pagi hari, saya ingin ada sesuatu yang saya mau keluarkan, saya sudah niat. Nah, itu sudah dihitung sebenarnya dia bersedekah karena dia sudah niat kan bersedekah. Dia laksanakan di sore karena suatu maslahat atau ini nggak ada masalah. Tapi waktu subuh itu memang atau waktu pagi memulai aktivitas dengan hal-hal yang bagus, itu adalah perkara yang baik. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Telah diberkahi pada umatku di waktu paginya. Masya Allah. Kalau di Kitabisa itu kan teman-teman buka aplikasi, langsung ada masing-masing campaign kami sebutnya, atau penggalang dana. Nah, jadi masing-masing donatur punya kemampuan, punya hak untuk memilih mau disalurin kemana. Nah, waktu donasi, ini jadilah dana-dana milik para penggalang dana. Nah, masing-masing penggalang dana lah yang lalu bertanggung jawab dan memiliki kebijaksanaan lalu kapan dicairkan, kapan digunakan. Biasa kan diposting update-nya gitu. Jadi kita bisa selaku platform itu menjadi perantaranya untuk membukakan transparansi pengumpulan dana ini untuk apa, terkumpul berapa, dan dipertanggungjawabkannya seperti apa. Lalu tentu sebagai platform ada porsi ujroh juga yang dialokasikan sebesar 5% dari Kitabisa. Nah, itu semua kan breakdown-nya ada di setiap halaman penggalang dana. Ada rinciannya. Jadi nawaitunya Ustadz juga ini insya Allah supaya terbuka, orang bisa tahu dari misalnya infak yang diberikan, alokasi itu untuk apa saja. Gitu. Jadi bukan kita bisa nih menentukan ngasih ke sana, ngasih ke sini, tapi donatur langsung yang memilih campaign atau program. Ikut di dalam bersedekah di sini untuk menunjukkan keseriusan kita, gitu loh. Maka kalau dilakukan hal tersebut, itu nggak apa-apa, tapi jangan dia jamin bahwa dirinya harus dapat sekian, harus dapat sekian, harus dapat sekian. Makanya tadi ada prorata tuh. Ya, tapi diberi sesuai dengan keperluan. Ya kalau misalnya ini juga ditetapkan setiap kali ada yang meninggal kita kasih 100 juta. Ini yang meninggal ini anaknya cuma 1. Dia 1 yang meninggal anaknya 10. Kok bisa-bisanya dia dapat? Kan sama kita. Jadi ini kan maksudnya kita memberikan sesuatu itu tidak sesuai dengan keperluan gitu loh. Jadi kita harus aturannya itu kan aturan syariah itu kan harus lengkap kan. Ya. Jadi maksudnya itu perlu dewan syariah supaya kita menentukan rambu-rambunya, waktunya. Tapi asasnya sudah ada. Dasar berpikirnya itu sudah ada. Sisa perlu ahli yang menilai. Jangan sampai ada sudut-sudut pelanggaran yang kita catat dalamnya kita tidak sadari gitu. Wah, Masya Allah. Masya Allah, Allah barik, jelas nih. Mantap. Alhamdulillah bro, gue jadi happy dengerin nih. Keren. Apalagi tadi denger ya, ini kan berarti kan resmi izinnya dari regulator. Artinya pemerintah di sini berarti kan nggak pemerintah tahu lah nggak sembarangan dengan ini melabelkan syariah apa segala macamnya. Tapi dengan kata-kata misalnya tidak ada. By the way, ada pertanyaan masalah BPJS ya. Wah. Dan itu kalau ditanya, saya bilang itu bukan ranah saya. Saya nggak bisa menjawab. Nah, di sini BPJS ini kan orang yang mengatakan nggak boleh, dia lihat dari sudut konvensional, ini haram. Yang mengatakan boleh, dia lihat dari sudut, ini tahu nih pertolongan gitu kan. Ini sebenarnya masalah ini bukan sekedar masalah fikih di sini. Tapi ada juga masalah terkait dengan masalah kebijaksanaan negara. Dan negara itu kadang bisa memberi kebijaksanaan bukan pada masalah-masalah yang jelas halalnya saja, tapi kadang dalam kondisi darurat. Ya, coba saya beri contoh ya. Pada waktu perang boleh pakai sutra. Saya mau tanya, pakai sutra hukumnya apa bagi laki-laki? Ya haram. Haram kan? Iya. Tapi perang boleh.
Oh iya. Kenapa? Supaya, Itu kondisi darurat. itu di sudut politik tuh ada ini. Ya. Saya mau tanya, berbohong boleh atau tidak? Ya nggak boleh. Tapi perang boleh berbohong. Ya kan? Oh, apalagi suami ke istri juga kadang. Nggak, itu lain, saya nggak ikut, beda. saya nggak ikut campur tuh, masalah itu. Baik, jadi Tapi jurang nih bahasan suami istri. baik, jadi maksud saya di sini ada hal-hal yang memang pemerintah itu beri aturan. Jadi kalau dia pandang misalnya darurat, dia berlakukan hal tertentu di BPJS tersebut karena ini melihat di kondisi, itu kan bukan ranah saya, itu ranahnya pemerintah. Nah, kalau dia sih ikutkan, pemerintah yang ikutkan saya, minta pendapat saya, boleh, saya bisa masuk. Saya mau tanya apa alasannya, membolehkan dan seterusnya. Kan begitu. Tapi kalau enggak, saya nggak boleh ikut campur, sebab itu bukan ranah saya. Oh, itu jawaban gitu. Ustaz Zul tadi kenapa ini saya nggak bisa jawab terkait BPJS. Maksudnya karena memang ternyata kita ini semua sebagai warga, Iya. gitu. Istilahnya kan pemerintah lebih tahu maslahat mudorotnya, pemerintah lebih berkuasa gitu di negeri ini dan seterusnya gitu kan. Maka tadi kalau mau misalkan mau ditanyakan langsung ya silakan. Gitu. Nah, tapi tadi Ustaz sudah sampaikan mengenai fikih terkait Ya, masalah sudut syariah kan sudah jelas kan. Iya. Sisa masalahnya hal-hal yang lain itu saya bilang mungkin ada faktor-faktor tertentu itu kaitannya dengan kebijakan negara. Makanya saya nggak bisa jawab. Ya, bisa jawab. Barakallahu fiik. Insyaallah barik. Berarti aman gitu udah bertahun-tahun pakai BPJS kelas 1. Apa tadi memang sih obrolannya? Ngomongnya bener-bener udah samping Ustadz lagi ya. Langsung dicolek nih Iya, sama Ustaz. istri katanya pakai aja lumayan ya udah orang dari pemerintah gitu. Masih dikasih tahu cicilan yang mana. Ya udah, gimana? Ada di Zoom? Ada belum ada? Oke, mungkin terakhir pertanyaannya buat Boleh nih Fikri. terakhir ya? Boleh Oh, dong. Masya Allah. Oke, yang Ini makin ringan. lega nih kayaknya nih. Senyumnya semakin ringan ya, alhamdulillah nih. Gimana? Saat ini mungkin pertanyaan ringan aja karena terakhir ya. Di Kitabisa itu ketika orang berdonasi atau berinfak ada kolom buat doa. Nah, seringkali ada orang yang mendoakan misalnya pasien. Semoga cepat sembuh ya, semoga dimudahkan rezekinya. Tapi ada juga yang berdoa buat diri sendiri. Semoga bahkan nih enteng jodoh, semoga cepat lulus kuliah gitu ya. Oh, dia bersedekah tapi ternyata Ada doanya ada buat diri imbalan sendiri. nantinya, niatnya Bahkan begitu. ada Der yang nulis spesifik namanya. Semoga misalnya nih ya, Deriansyah segera meminang saya. Masa sih begitu Jadi, banget? Kami satu-satunya gitu. mungkin bukan Coba fotonya apa tadi kata-katanya? kali nggak ada, cuman kami satu-satunya mungkin aplikasi yang timeline doa bisa diaminin, bukan di like. Jadi ada timeline doanya. Boleh pagi-pagi diamin-aminin doa yang lucu-lucu. Keren. Masya Allah. Pertanyaan Anastat ya. Kalau misalnya tadi sedekah itu kan insya Allah kita niatkan untuk ridho Allah itu ya. Tapi kalau kita sertakan doa untuk diri sendiri juga, itu apakah jadi masuknya kayak kita sedekah tuh pamrih sama Allah? Gimana pendapat Ustaz? Enggak, memang ada sebagian hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dawi mardakum bis sadaqah. Atau dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Jadi dia bersedekah untuk mohon kepada Allah dengan sedekahnya ini penyakitnya disembuhkan, ringankan. Itu sebenarnya imbalan juga sebenarnya kan. Tapi Nabi izinkan gitulah. Karena memang kita mengharap sesuatu itu sebenarnya bukan minta imbalan kepada Allah, tapi kita berbuat sesuatu, kita ada harapan. Nah itu secara tidak langsung itu janji dari Allah bahwa orang yang bersedekah itu akan diberikan banyak hal termasuk kesembuhan diberikan di situ. Jadi kalau misalnya ada yang bersedekah, dia bersedekah kemudian minta supaya didoakan, itu nggak ada masalah. Ya kita aminkan aja kan. Dan kita doain semoga semua yang bersedekah itu diberikan kelancaran, diberikan rezeki dan dikabulkan doa-doa yang mereka inginkan. Ya wallahu ta'ala. Boleh berarti boleh ya. Ini kan kita mau sedekah nih, semoga kita biar jebol nih proyek. Kalau sampai selevel itu boleh nggak, Zat? Boleh-boleh aja ya. Saya sholat biar kaya gitu misalnya. Kan ada yang ngomong begitu tuh. Jadi begini, kalau dia sedekah khusus niatnya untuk dunia, itu yang menjadi masalah. Sama kalau dia ibadah mencari dunia, nah itu dia tidak dapat ibadah, dia dapat dunia. Nah itu masuk di dalam hal yang diharamkan. Tapi sedekah kita ikhlas karena Allah. Kita berpuasa ikhlas karena Allah, sholat duha ikhlas karena Allah, ya kan? Setelah ikhlas itu kita mohon kepada Allah atau kita berharap hal yang lain terkait dengan dunia itu nggak ada masalah, karena dunia mengikut kepada akhirat namanya. Tapi kalau akhirat dipakai untuk cari dunia itu yang masalah. Tipis tapi penting bedanya ya. Akhirat dipakai buat cari dunia tuh, ada yang jual agama misalnya di luaran sana, macam-macam. Amanin udah di ujung, berarti artinya mungkin terakhir Ustadz buat kawan-kawan
gitu, nasihat buat saya pribadi juga, buat Fikra dan lain sebagainya terkait di bulan Ramadan ini. Penting nih Ustaz. Ya ini Masya Allah kita belajar dari beliau ini berbagi ya. Ya. Ini bulan Ramadan, bulan berbagi. Iya benar. Ya, jadi itu suatu kekuatan besar umat Islam itu adalah tolong menolong. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Apa saja yang kita bisa tolong menolong di situ, sebaik itu adalah kebaikan dan ketakwaan, maka itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah mutlak. Karena itu mudah-mudahan ini Ramadan ini menjadi pembentukan karakter kita supaya lebih masuk ke dalam ibadah yang besar ini. Amin. Memiliki sifat tolong menolong, saling berbagi. Wallahu taala. Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya.